semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Nela Kurir Aini. Di sesi video kali ini, aku bakal ngobrol-ngobrol sama teman aku, Hani. Yeay. Kalau kalian tahu, Hani ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Kehutanan yang mengikuti program sinergi S1, S2, sistemnya Axel gitu ya, Han ya? Yeah. Nah, terus Hani ini juga senang banget punya hobi melukis dan gambarannya itu amazing sih menurut aku. Oleh karena itu, aku kepo sama Hani dan hasil karyanya. Buat kalian yang penasaran juga, langsung aja yuk kita tonton videonya. Yeay! Oke, Hani, mari kita ngobrol-ngobrol tentang... Yang pertama sih aku pengen nanyain tentang gambaran Hani dulu ya. Oh ya, sebelumnya mungkin Hani bisa nunjukin dong gambaran-gambaran Hani seperti apa aja. Hani bawa loh teman-teman bukunya. Jadi ini sih udah 2 tahun ini mulai aktif, namanya kegiatan nature journaling. Jadi nature journaling baru 2 tahun sih. Tapi ini lumayan ya meski hobi, tapi cukup membantu dalam karena suka di botani, jadi membantu dalam mendalami entah morfologi maupun ekologi tumbuhan. Tunjukin. Jadi ini karya. Ini teman-teman hasilnya. Deva. Ini yang pertama kali nature journaling pertama kali. Ya bisa inilah nanti mungkin lihat-lihat. Ini kebanyakan di awal emang tumbuhan-tumbuhan di kampus, menjelajah di mana gitu. Kalau ini di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, beberapa saya gambar. Berarti menjelajahnya ke hutan-hutan ya, atau ada tempat khusus atau? Ya biasanya sih hutan ya, kalau nggak di pinggir-pinggir. Kebanyakan di hutan ya. Iya. Mungkin Kebun. Banyak yang nggak tahu kali ya botani itu apa. Hani juga bisa menjelaskan deh sedikit background dari botani itu sebenarnya ilmu yang seperti apa. Jadi kalau setahu saya ya, kalau botani itu ya ilmu yang mempelajari tumbuhan. Bahkan ada yang mencakup jamur juga, kadang ada pendapat yang seperti itu. Jadi botani itu luas ya, jadi seluruh tumbuhan, jadi bisa jadi pertanian gitu juga masuk, kehutanan intinya yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu bisa disebut botani. Ada yang spesies khusus nggak yang Hani gambar atau mencakup keseluruhan atau ada spesifikasinya? Kalau saya karena nature journaling jadi beragam ya. Jadi nature journaling itu kan prinsipnya mencatat, mendokumentasikan apa yang kita temukan begitu di alam. Jadi misal kadang sedang field trip atau apa, nanti apa yang kita temukan di situ bisa dicatat di gambar dalam bentuk gambar. Gitu ya. Didokumentasikan ya, mungkin ya. Tapi tidak hanya diambil gambarnya, tapi digambar sendiri gitu ya. Terus diwarnain gitu teman-teman. Bisa diwarnain. Okay. Bisa, ya terserah sih sebenarnya. Ya terserah lah. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Hani tertarik dengan nature journaling seperti ini dan mengambil spesifikasinya di tumbuhan gitu? Apakah ada latar belakang dari emang minat sendiri atau emang Hani ada kaitannya dengan tugas kuliah atau seperti apa? Iya, jadi karena latar belakangnya emang suka tumbuhan ya, maka dari dulu dari SD udah mulai koleksi dari tumbuhan. Udah mulai koleksi. SD masih ngapain? Ini udah koleksi tumbuhan. Udah koleksi tumbuhan, terus berkembang akhirnya kuliah ambil kehutanan, konservasi sumber daya hutan dan ekowisata di IPB. Terus karena hobi gambar gitu ya, jadi kayak harus disalurkan begitu waktu kuliah. Terus mulai gambar-gambar lagi tuh mulai tersentuh lagi tuh waktu mulai mata kuliah dendrologi berarti ya, mulai terpanggil lagi istilahnya. Jadi kalau dendrologi kan gambar pohon ya, jadi ilmu pohon, jadi di praktikumnya itu gambar-gambar pohon. Banyak gambar pohon dan daun mungkin daun. Jadi mempelajari morfologi dan jadi ini bisa dibilang tugas yang memanggil buat saya, jati diri jangan-jangan. Iya, jadi mata kuliah yang akhirnya ternyata bisa begitu antara hobi gambar sama keilmuan yang mau didalami itu nyambung gitu di situ kan? Jadi lebih enjoy gitu akhirnya. Terus ya akhirnya berkembang, akhirnya jadi nature journaling begitu, mulai
di mata kuliah ekologi hutan itu mulai akhirnya nature journaling, coba nature. Kalau nature journaling berarti biasanya Hani itu ini nggak ada sebuah platform atau apa gitu yang untuk men-share hasil-hasil karya Hani? Iya, jadi kalau share itu selama ini masih di Instagram ya, karena emang di Instagram itu sebenarnya sangat komunitas nature journaling itu sangat besar dan terbuka. Di situ pakai hashtag, ada hashtag tertentu, terus nanti dari seluruh dunia itu disatukan oleh hashtag itu. Terus kemudian juga ada satu orang yang menginisiasi journaling with nature itu dan beberapa event nature journaling juga. Di situ kita bisa sharing sama pegiat nature journaling di seluruh dunia, dan disitulah kita bisa sharing begitu. Berarti di nature journaling yang ada di situ kan tidak hanya daun ya, mungkin Hani aja yang spesifikasinya di daun. Mungkin orang-orang bisa ada di hewan atau ya mungkin organisme yang lain. Berarti sepertinya Hani punya nggak sih platform khusus, misal selain Instagram gitu, yang untuk men-share atau mungkin menjelaskan ini spesies ini, terus kemudian ini ditemukan di sini, ada nggak? Kalau di ikan sendiri kan biasanya ada kayak fish base gitu, yang dimana dia itu upload, terus kemudian dijelasin gitu. Iya. Mungkin kalau Hani ada atau nggak? Itu sebenarnya platform ini ya, platform yang lebih umum gitu. Jadi namanya iNaturalist gitu. Jadi itu memang platform yang buat mencatat keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Seluruh dunia ya cakupannya? Ya, seluruh dunia. Terus bisa beragam taksa dari mikroorganisme sampai animalia begitu bisa masuk semua. Terus itu bentuknya aplikasi. Jadi yang saya share itu bukan gambar saya, tapi saya misal saya explore terus dapat foto apa gitu, terus ya sebagian besar juga saya gambar juga akhirnya. Tapi saya share di. Berarti yang di-share foto aslinya bukan gambar dari Hani. Ya, foto asli di situ. Gitu. Jadi di situ nanti bisa interaksi juga, saling identifikasi di situ, terus kita bisa lihat di situ sebarannya di mana saja spesies itu. Oke, berarti interaksinya udah sekelas internasional ya sama para pengamat di dunia mungkin ya kalau di iNaturalist. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi Hani ini amazing sekali. Kalau mungkin yang penasaran sama platform iNaturalist ya namanya. Iya. iNaturalist nanti bakal ditaruh di bawah. Khususnya untuk platform yang mungkin yang Hani upload kali ya informasinya, mungkin Hani sudah mengidentifikasi berapa spesies, dia udah berkontribusi seberapa banyak, itu kalian juga bisa cek nanti di sana. Iya, seperti itu. Terus berarti kan tadi dibilang kalau misalnya cara menyalurkannya berarti di platform-platform seperti itu ya. Terus dan bilang tadi sudah selama 2 tahun mendalami menggambar ini. Sebenarnya dulu Hani menyadari kalau Hani itu bisa menggambar, terus kemudian mau kayaknya menemukan klik banget gitu, ternyata kayaknya emang gambar ini deh yang sesuai sama diri Hani. Itu bagaimana? Kan kadang kita susah ya menemukan hal yang seperti itu tuh, nggak semua orang gitu bisa menyadari dan mau mengembangkan dan menekuni. Mungkin Hani bisa sharing tentang hal itu. Ya, jadi emang pada awalnya kan emang dari kecil suka gambar juga, terus suka tanaman sama suka tumbuhan, terus akhirnya menemukannya di kuliah itu tadi. Jadi yang tadi ya berarti perjalanan yang terus, tadi itu. Tapi di sisi lain ternyata dengan menggambar ini, misal menggambar namanya kalau tumbuhan itu namanya botanical art ya, botanical art atau seni botani. Itu ternyata juga ternyata prospeknya tuh juga lumayan begitu. Wah, prospeknya ya pastilah ya. Iya, dan masih dibutuhkan sampai sekarang meskipun sudah ada teknologi fotografi begitu. Jadi tadinya yang iseng-iseng misal cuma gambar daun itu di mata kuliah, satu mata kuliah sebagai tugas, akhirnya explore lagi ternyata ternyata bisa ternyata ada apa ya? Ada permintaan jangan-jangan. Itu ada sih. Tapi ya itu sih. Jadi ternyata di Indonesia juga ada platformnya kan, Indonesian Botanical Art Society itu ada komunitasnya. Gitu tapi saya belum gabung sih. Cuma udah ada platformnya, iya. Jadi ternyata di situ masih ternyata seni dan dengan sains itu di botanical art itu gabung gitu loh, blend gitu loh.
Jadi disitulah akhirnya menemukan apa ya, selain untuk ekspresi diri di bidang seni, tapi juga mendalami di sisi botani. Betul. Keren. Jadi kayak kalau misal orang tuh bisa mengembangkan keilmuannya, menyalurkan keilmuannya dan dibarengi sama hobi, itu kan kayak kita kalau kerja juga enjoy aja nggak sih? Jadi kayak nggak ada tekanan, terus kemudian berkaryanya juga enak aja, dan itu mau bisa kitanya juga bisa konsisten gitu dalam berkarya ya, karena itu ya hobi iya, keilmuan iya, jadi enak aja gitu. Oke, mencari itu sih yang susah ya. Mencari enjoy dan istiqomahnya itu sih yang susah. Terus kalau misal sekarang berarti kan menekuni itu. Kalau Hani sendiri bisa nggak menjelaskan kalau misalnya di Indonesia ini kan katanya tadi hanya sedikit ya. Maksudnya orang-orang yang berkecimpung di dunia itu kira-kira sedikitnya itu seperti apa, dan apakah sedikit banget atau bisa dikuantifikasikan nggak seberapa banyak orang yang tertarik dalam dunia ini? Kalau botanical art itu